Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya dan pengurus-pengurus lainnya, juga Bapak Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, dan juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa beruntungnya kita diberi nikmat iman, Islam, dan ihsan, diberi nikmat kesempatan untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi nikmat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala nikmat yang selalu tercurah limpahkan dalam kehidupan kita mampu menjadikan kita benar-benar hambanya yang taat melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sering kita mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwaluddini ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasulullah. Jadi awal agama itu mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal dengan Allah tentu berbeda dengan kenal antara kita sesama manusia. Kalau kita kenal sesama manusia, kita tahu namanya, kita tahu alamatnya, mungkin kita juga tahu asal usulnya, dan seterusnya. Tapi kenal Allah ini kenal dalam arti kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita.
di mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di sholat ini tujuannya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum kita mengenal Allah, terlebih dahulu kita kenali siapa diri kita. Karena man arofa nafsah faqad arofa robbah. Siapa yang kenal dirinya, benar-benar kenal dalam arti mengetahui siapa diri ini yang sebenarnya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Bagaimana mengenal diri kita ini? Yang mengetahui bahwa diri kita ini adalah makhluk yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Sang Pencipta. Ada yang mengadakan. Yang mengadakan itulah Tuhan. Karena memang kita ini awalnya tidak ada, terus kemudian kita ini diadakan, nanti akan kembali kepada yang mengadakan. Nah, dari situlah kita akan paham bahwa diri kita ini makhluk. Ternyata makhluk itu hanya ciptaan, dan setiap ciptaan itu ada yang menciptakan. Nah, dalam hal ini yang menciptakan kita yakin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin. Karena kita ini makhluk, kita ini diciptakan, awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Dan ternyata ada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita mengenal bahwa tidak ada satupun benda yang tiba-tiba ada dengan sendirinya, kecuali ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Nah, kemudian kalau kita sudah sadar ada yang menciptakan kita, dan tadi kita yakin adalah Allah. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kita diperintah menyembah kepada Allah. Yang tata caranya, wa aqimis sholata. Dirikanlah sholat. Karena sholat itu juga sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarana. Sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sadari bahwa diri kita ada ini, ada yang menciptakan, yaitu Allah, dan Allah itu punya perintah. Perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah kepadaku. Nah, ini kadang-kadang kita karena namanya manusia itu al-insanu makhalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang ya lupa dengan tujuannya. Lupa bahwa tujuan kita diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setelah kita melihat bahwa ternyata kita ini dalam kehidupan dunia butuh dengan segala macam hal. Bukan cuman butuh. Kalau sekedar kebutuhan yang kita cukup, sebetulnya Allah cukupkan. Hanya kadang-kadang ternyata kita ini punya rasa iri, rasa dengki. Jadi Allah sudah cukupkan, kalau sekedar kebutuhan makan dan minum Allah cukupkan. Tapi ternyata ada kawan kita, tetangga kita, dari makanannya, minumannya lebih nikmat. Kalau kita sekedar minum air putih cukup, sebetulnya minum air putih cukup. Tapi ternyata
Ada yang lain minumannya kok merah-merah, ada yang hitam, ada yang kuning. Nah, ini hitam ada juga. Ya, ini yang membuat kita jadi akhirnya merasa kurang dengan kebutuhan tadi. Yang seharusnya minum itu cukup dengan air putih sudah cukup, tapi ternyata kita jadi kurang karena apa? Karena pengen minuman kita yang warna-warni tadi. Rasanya ada yang asem-asem, berarti agak tambah jeruk apa tuh? Jeruk lemon. Ada yang rasanya pengen manis-manis, ya es buah. Belum ada. Pengen yang anget-anget. Sama dengan tempat tinggal, kebutuhan tempat tinggal. Kalau sekedar tempat tinggal, ya sebetulnya semuanya bisa membuat tempat tinggal. Kalau hanya sekedar tempat tinggal, cuman tempat tinggal untuk tinggal di situ. Tapi ternyata tetangga kita rumahnya gede, tinggi. Sudah gede, tinggi lagi. Nah, itu yang bikin kita juga kok kayaknya naksir juga, pengen. Nah, ini yang perlu kita kembalikan lagi, bahwa kita itu sering ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu tidak puas dengan segala macam kehidupan yang dialami atau yang didapati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saja akhirnya semuanya akan ditinggalkan. Coba kita lihat bagaimana Allah menunjukkan melalui public figure. Setelah sibuk dengan segala macam hal, terus kemudian Allah cukupkan rizkinya bahkan lebih dari yang lain. Bahkan sebutannya sultan-sultan. Karena hartanya banyak, asetnya juga di mana-mana. Namanya juga sultan. Nah, akhirnya berapa banyak yang kemudian dicabut oleh Allah rizkinya. Ada yang jatuh kembali semula, artinya yang tadinya tidak punya kembali tidak punya ada. Ada juga yang dicabut nyawanya. Yang tadinya hartanya banyak, hartanya berlimpah, tapi akhirnya ditinggal begitu saja. Nah, ini menjadi sebuah renungan bahwasanya tidak ada dari kita semua ini yang nanti akan membawa harta kecuali yang sudah kita titipkan di masjid yang nanti akan sampai ke sana, titipkan ke fakir, miskin, anak yatim, kita titipkan sebagai sedekah. Nah, ini mengenali diri kita, yang mana diri kita dalam kehidupan dunia ini fana. Pasti rusak, jasad kita pasti akan rusak. Andaikan kita berharap diberi umur panjang, kalau diberi umur panjang beneran oleh Allah, yakin kita akan menyesal. Menyesalnya apa? Nanti umur kita panjang gak mati-mati, tubuh kita sudah rusak. Kan jalan gak bisa, sudah buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Sudah nggak bisa ngelihat juga sudah nggak kelihatan. Karena semuanya sudah akan rusak. Semuanya akan rusak. Nah, nantinya malah justru kan ada buyutnya istri saya itu umurnya sampai anak-anaknya habis. Beliau itu belum meninggal. Tapi kondisinya ya sekarang udah meninggal. Tapi anak-anaknya lebih dulu. Dikasih umur panjang sampai anak-anaknya sudah sampai punya canggah. Kalau orang Jawa itu punya canggah. Punya anak, anaknya punya anak namanya cucu, punya anak lagi namanya cicit. Cicit ya, buyut. Buyut. Buyut baru cicit, kemudian canggah. Sampai punya canggah. Anak yang pertama itu sampai punya cicit. Jadi anak-anaknya sampai meninggal, beliau masih belum meninggal karena umurnya panjang. Tapi kan begitu, nggak bisa kemana-mana. Bahkan sudah minta supaya Allah cabut, supaya Allah dulukan gitu. Artinya supaya dia segera meninggal, tapi ternyata nggak meninggal.
Nah itulah kita manusia dalam kehidupan dunia ini fana. Dunia itu nggak ada yang lama, semuanya pasti rusak. Disitulah kita kenal dengan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehendak. Tadi Allah itu adalah Tuhan. Allah itu Tuhan kita, maka kita diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, persembahan kita kepada Allah dari mulai melaksanakan ketaatan-ketaatan kita, bukan hanya sholat, perintah-perintah yang lain juga. Dari puasa yang diwajibkan, zikir yang diwajibkan, kemudian juga perintah-perintah yang lain. Ini sebagai bentuk kita yang tadinya kita kenal kepada Allah, kemudian kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana supaya ada timbal balik? Timbal balik kita supaya selalu dapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Caranya agar kita juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hatinya cinta, ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ingin berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang tidak cinta, siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak ingin berjumpa dengannya. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin jumpa dengan kita, tidak akan cinta dengan kita. Kita tidak mau cinta dengan Allah. Kalau kita cinta dengan Allah, Allah juga cinta kepada kita. Nah ini timbal balik, sama dengan seperti kajian yang lalu. Kalau kita ini pengen rahmatnya Allah, pengen kasih sayangnya Allah, tapi dengan sesama tidak mau saling menyayangi, tidak mau saling membawa rahmat. Nah, ini rumusnya tidak ketemu. Kan kita ini sering kalau dikatakan bahasa bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Hanya mengharapkan karunia Allah, mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi ternyata dalam pelaksanaan di kehidupan kita ini, kita egois, mementingkan diri sendiri, namanya egois. Tidak mau menyayangi sesama kita, kepada istri juga tidak mau menyayangi. Nah ini kita membuktikan bahwa kita ini hamba yang taat kepada Allah karena kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengenal Allah, baru mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan akan kita ketahui melalui siapa? Melalui utusannya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laqad kana Rasulullahi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita sekalian, untuk kita ikuti. Maka sebetulnya nggak usah berharap syafaat. Tapi tidak dipotong nih, jangan pulang dulu. Tidak usah berharap syafaatnya Rasulullah, asal kita mengikuti uswatun hasanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah pasti dapat syafaat. Nih bahasanya nih begini, saya mandi berharap supaya saya basah. Kan nggak usah ngarep-ngarep basah, wong mandi pasti basah. Sama dengan kita kerja, nggak usah ngarep-ngarep gajian, waktunya pas waktu tanggal gajian insya Allah
Gajian yang penting kita masuk di daftarnya. Sama kita mengikuti Rasulullah, kalau tidak menjadi umatnya, maka apa yang kita lakukan tidak masuk daftar. Misalnya saya bukan PNS, tahu-tahu saya ikut ngantor, ikut kerja apa yang dikerjakan yang lain saya kerjain. Pas gajian kira-kira dapat nggak? Oh, nggak ada daftarnya kan nggak dapat. Nah itu, tapi kalau kita sudah ada daftarnya di situ, memang kita sebagai karyawan, kita kerja, waktunya gajian. Syukur-syukur pas ada pembagian bonus, insya Allah dapat kalau kerja kita baik. Nah ini mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah suri tauladan. Maka ini juga jangan salah, karena yang kadang-kadang diikuti, apalagi anak-anak muda sekarang ini kan bukan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tapi bintang-bintang film barat. Akhirnya ya ikut-ikut, ditindik kupingnya, digelantungin barang yang nggak tahu apa. Ini salah mengikuti suri tauladan. Kalau tauladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatannya mulia. Karena apa? Akhlak Rasulullah akhlakul karimah, yang diikuti akhlaknya Rasulullah. Pembicaraannya juga baik, tidak pernah menyederai apa yang diucapkan, mengingkari apa yang diucapkan. Jadi tidak ada kata-kata mengingkari perkataannya sendiri. Dalam arti ya menebar banyak janji, menebar banyak harapan, tapi ternyata kosong. Ini mengingkari ucapannya sendiri. Nah itu PHP. Nah inilah kita beragama yang intinya untuk mengawali agama itu kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan agar kita dalam kehidupan ini ingat kepada akhirat, karena akhirat itu kehidupan yang abadi, dan itu juga Allah sampaikan dalam firman-Nya melalui Al-Qur'anul Karim, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan hanya kita terpukau dengan kemewahan dunia. Kita terpukau dengan kemewahan dunia, dengan kehebatan bangunan orang-orang yang di luar Islam. Kita kadang-kadang sering, kalau orang dibilang ya tadi terpukau, heran, kagum. Padahal tetap saja dunia ini fana, nanti akan hancur. Waktunya dunia ini hancur, akan hancur. Bahkan ini sudah rame, nanti akan ada gelap dari fenomena matahari mengeluarkan gelombang. Apa ini yang lagi rame itu namanya? Bukan, yang ada gelombang matahari itu. Matahari mengeluarkan ledakan, sehingga lupa saya. Jadi fenomena itu akan menyebabkan bumi ini gelap selama 17 hari. Yaitu kan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Akan seperti apa nantinya kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas kita sebagai orang yang beriman, yakin dan percaya bahwa dunia ini akan berakhir, dan itu bagian dari iman kita. Iman kepada hari akhir. Jadi, kalau kita beriman, maka iman kita salah satunya ini yang terakhir, yaitu beriman kepada hari akhir, atau yang kelima. Kalau yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Dipercaya bahwa dunia itu fana, dunia itu pasti hancur. Dan gak ada yang bisa kita banggakan. Gak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kita melihat, ternyata manusia itu kecil, lebih kecil daripada debu. Nah, ternyata kalau kita ke planetarium, di planetarium itu
kita akan melihat bahwa ternyata jangankan kita manusia, bumi saja nanti setelah dilihat dari jarak jauh, dari luar angkasa sana, bumi kita itu hanya sekecil debu. Maka Rasulullah juga menggambarkan bahwa bintang-bintang yang ada di langit yang pertama kita ini, itu walaupun dengan jumlah yang besar, dibandingkan dengan langit yang kedua, itu hanya bagaikan hamparan pasir di tengah gurun pasir. Nanti di langit yang ketiga, langit yang kedua itu juga hanya bagaikan hamparan pasir di tengah gurun pasir. Begitu dan begitu sampai langit yang ketujuh. Maka kita ini kan, jangankan kita, bumi kita saja hanya sekecil debu. Apalagi kita. Dan jelas kehidupan kita itu ya tidak ada yang kekal, nggak ada yang selamanya. Maka nggak ada yang bisa dibanggakan. Nah, kita akan ulas kembali kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, maukah engkau aku tunjukkan seperti apa dunia? Mau ya Rasul. Lalu Sayyidina Ali diajak ke sebuah lembah. Bahwa di lembah itu ternyata tempat pembuangan sampah. Ada tengkorak kepala manusia, ada pakaian-pakaian yang sudah jadi gombalan-gombalan yang tidak terpakai. Ada tulang belulang binatang, kemudian ada kotoran-kotoran manusia. Diajak melihat itu, dan Rasulullah mengatakan itulah dunia. Lihatlah kepala yang hanya tinggal tulang belulang, hanya tinggal tengkoraknya. Tidak lagi ada kulitnya, tidak lagi ada isinya. Semuanya sudah jadi tanah, tinggal tulang. Dulu kepala itu sama dengan isi kepala kita. Punya hayalan, punya keinginan, punya segala macam kemauan. Kan kepala kita sekarang begitu. Masih kita bersyukurlah tinggal oleh Allah dipilihkan tempat yang luar biasa, lingkungan yang luar biasa, tetangga yang luar biasa, saudara-saudara muslim yang luar biasa. Ini hebat. Ini jangan dikira hanya kebetulan Allah pilih kita di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terbaik. Ya Alhamdulillah, rezeki kita juga termasuknya ini terbaik karena kita pakai untuk ibadah. Ini andekan kita itu diberi kekayaan sekelas Raffi Ahmad. Mungkin dari sebelum tahun baru sampai sekarang ini belum pulang. Belum pulang. Keliling. Kenapa? Tahun baru kita akan segala macam keinginan kita, kan begitu. Itu sekarang hanya tinggal tulang belulang, tidak lagi terbalut kulit, tidak lagi ada isinya, otaknya sudah tidak ada. Pakaian-pakaian yang sudah tinggal gombalan-gombalan itu dulu pakaian kebesaran. Bukan pakaian yang gede terus jadi sebutnya kegedean, bukan. Pakaian yang ada pin. Yang kalau dipakai siapapun harus hormat, siapapun diperintah harus mau. Kan itu namanya pakaian kebesaran. Pakaian yang pakai tanda pin. Itu pakaiannya pejabat. Itu sekarang hanya tinggal pakaian yang dulu siapa yang memakai dia merasa gagah, merasa hebat, merasa kuasa. Sekarang pakaian itu sudah tinggal gombalan yang tak terpakai lagi. Tulang belulang binatang itu dulu kendaraan yang mereka kendarai. Kemana-mana mereka dengan bangga menjelajah ke negeri-negeri dengan kendaraan itu. Sekarang kendaraannya tinggal tulang belulang. Sama dengan kotoran-kotoran manusia yang ada di situ. Dulunya makanan yang mereka perebutkan. Untuk makanan itu mereka kadang bertikai, kadang berselisih, kadang berdebat, kadang bermusuhan, kadang saling membunuh. Itu untuk mendapatkan makanan. Sekarang setelah makanan itu masuk ke dalam perutnya, dibuang jadi kotoran dan tidak ada yang mau. Enggak ada lagi yang mau.
Nah itulah dunia, itu dunia. Ini sekarang ini kita merasakan nantinya akan seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan memahami itu, kita akan benar-benar menjadikan akhirat ini sebagai tempat yang kekal, yang di dalamnya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, supaya kita ini punya bekal, supaya kita punya persiapan, supaya kita memikirkan masa depan akhirat. Allah sudah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Hari esoknya ini akhirat. Jadi kita harus memperhatikan apa saja yang sudah kita lakukan untuk akhirat. Kalau kita sekarang ini tahun baru, tahun kemarin itu apa saja yang sudah kita persiapkan untuk akhirat. Yang sudah kita kerjakan, dari sholat malam kita, dari sedekah kita, dari segala macam amal-amal solih kita, ini sudah apa saja. Nah, Allah perintahkan lagi wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, walaupun sembunyi-sembunyi, bahkan kita ngumpet-ngumpet tuh ngitungnya. Soalnya habis dapat korupsi, kan ngumpet-ngumpet. Kalau nggak ngumpet-ngumpet kan tahuan. Walaupun kita sembunyi-sembunyi, Allah maha mengetahui. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong dan diselamatkan lahir batin kita, dunia akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kita saat ini tidak jadi koruptor karena tidak punya kesempatan. Semoga Allah tidak pernah memberi kesempatan kepada kita. Kiranya kita tidak melakukan maksiat besar karena tidak punya biaya, tidak punya kesempatan. Nah, mudah-mudahan Allah juga tidak pernah memberikan biaya, kemampuan, dan kesempatan kepada kita sehingga kita melakukan maksiat. Nah, ini mudah-mudahan ditolong, namanya ditolong, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberi kemuliaan lahir batin, dunia hingga akhirat kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sayyidul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilailahumul fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran liridha illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal 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 baraya astaghfirullah minal khataya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah ya nurul mubin subhanallah ya nurul yaqin 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 la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Allah Allah ya nurul barakah Allah Allah ya nurul hikmah Allah Allah ya nurul barakah Allah Allah ya nurul hikmah Allah Allah ya nurul barakah Allah Allah ya nurul hikmah Allah Allah ya nurul barakah Allah Allah ya nurul hikmah Allah Allah ya nurul barakah Allah Allah ya nurul
hikmah. Allah Allah ya nurul barakah. Allah Allah ya nurul hikmah. Allah Allah ya nurul barakah. Allah Allah ya nurul hikmah. Allah Allah ya nurul barakah. Allah Allah ya nurul hikmah. Allah Allah ya nurul barakah. Allah Allah ya nurul hikmah. Allah Allah ya nurul barakah. Allah Allah ya nurul hikmah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu Allah, Allah, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhiyai minhum wal amwat. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahumma tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhiriz zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngomong sama omnya. Alhamdulillah.